Halo, selamat datang teman-teman di kelas pengantar bisnis digital. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas lebih rinci, lebih dalam tentang apa itu keamanan dan privasi dalam bisnis digital. Secara definisi terlebih dahulu, dalam keamanan dan privasi, ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting, di mana di sini kita harus bisa memastikan keamanan data pelanggan dan juga privasi mereka, serta membangun kepercayaan dan reputasi terhadap keamanan daripada bisnis digital yang kita miliki. Lalu kita perlu untuk mengetahui apa saja ancaman dari keamanan bisnis digital. Yang pertama adalah ancaman malware, ini bisa berupa virus, trojan, ransomware, yang nantinya ini bisa mengganggu operasional bisnis kita. Di mana ransomware ini biasanya mereka mengubah file extension yang kita miliki atau rename namanya dengan menggunakan kriptografi, merubah teks yang normal menjadi teks kripto yang lebih acak. Ancaman berikutnya berupa kebocoran data. Ya, di sini bisa data pribadi pelanggan, bisa juga data keuangan pelanggan dan sebagainya. Atau bisa juga adanya serangan cyber di mana sistem yang kita miliki mendadak menjadi lumpuh total karena adanya aktivitas daripada virus ataupun serangan phishing lainnya. Maka dari itu penting kita untuk memiliki keamanan informasi dalam bisnis digital. Ya, di mana di sini tujuan kita adalah untuk melindungi aset berharga, membangun kepercayaan kepada pelanggan, serta memenuhi standar regulasi yang diberikan oleh pemerintahan di negara tersebut. Resiko yang tadi sudah kita sebutkan ya bahwa ada pencurian identitas di sana mungkin terjadi bahkan sampai kepada penyadapan komunikasi dan ini juga bisa tidak hanya berupa penyadapan suara, video tapi juga bisa dengan penyadapan PIN ataupun sandi yang kita masukkan di perangkat seluler ataupun teknologi lainnya. Bagaimana langkah pencegahannya? Yang pertama harus tahu dulu analisa resikonya seperti apa. Yang kemudian kita bisa menerapkan sistem keamanan ya dengan menggunakan software tambahan dari pihak ketiga yang kuat serta juga memiliki enkripsi data sehingga data yang disimpan di server kita itu tidak sama persis dengan data yang diketikkan atau yang kita gunakan. Semisal username dengan bantuan software keamanan ini yang tadinya misalnya namanya adalah pengantar disimpan dalam server bisa berubah menjadi urutan karakter acak, bahkan penggunaan simbol-simbol dan sebagainya. Setelah itu penting juga kita untuk melatih tenaga SDM ya yang akan ditempatkan dalam keamanan dari perusahaan tersebut. Perlindungan yang bisa dilakukan ya untuk data dan juga informasi yang sensitif itu kita bisa melakukan dengan cara mengetahui dulu seperti apa data yang sifatnya itu private, kemudian juga kita bisa mengamankan data yang disimpan dalam bentuk enkripsi, bahkan juga dengan pencadangan rutin, serta update sistem operasi ya sesering mungkin, pembatasan akses terhadap data tersebut ya sehingga kita punya kebijakan penghapusan apabila data bocor, namun harus sudah punya backup terlebih dahulu sehingga penting adanya backup secara berkala. Kita buat kebijakan ya dan regulasi keamanan informasi sesuai dengan undang-undang ITE yang terbaru yang ada di Indonesia ataupun juga di negara lain yang kita berada. Penting di sini untuk memanfaatkan teknologi kita bisa menggunakan keamanan multifaktor atau yang sering disebut dengan pengamanan dua langkah ya kita bisa membutuhkan kunci tambahan bisa dengan sidik jari ataupun juga bisa juga dengan menggunakan autentifikasi lainnya. Dengan demikian penting untuk menanamkan budaya keamanan ya di dalam organisasi, di dalam perusahaan sehingga komitmen untuk menjaga data privasi perusahaan dan juga pelanggan itu bisa tercapai dengan secara maksimal sehingga tidak akan terjadi dengan mudah yang namanya pencurian ataupun kebocoran data. Sekian, terima kasih semua, semoga bermanfaat.